Proses pengembangan pendidikan di SMA Negeri 5 Ambon patut diacungi jempol. Selain mengimplementasikan kurikulum pembelajaran sebagai landasan pokok proses belajar mengajar di sekolah pada umumnya, Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Ambon, PJ Saya, menggandeng pihak ketiga diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku. Tujuannya untuk memperkaya dinamika pengetahuan siswa di luar rutinitas proses pembelajaran dalam rangka menciptakan siswa yang disiplin, siswa yang paham hukum, dan siswa anti narkoba. Langkah strategis ini sebagai upaya untuk memberikan pendidikan serta pengetahuan tentang hukum kepada semua siswa agar tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. Paling tidak dalam implementasi keseharian di sekolah, selain menanamkan disiplin, siswa mampu menghindari perbuatan yang dapat merugikan sesama siswa dan orang lain. Kalau SMA Negeri 5 itu ada, yaitu selain untuk kapasitas guru dengan berbagai macam hal untuk meningkatkan kemampuannya, tidak terlepas juga kita membina siswa. Dalam artian, kemarin-kemarin itu ada dari Poluan Goes to School, ada juga dari Kejaksaan masuk sekolah, ada dari Badan Narkotika Nasional, ya. Kita mengundang supaya anak-anak ini mendapat arahan. Jadi mereka harus tersentuh dengan hal-hal begini, jadi tidak boleh lepas. Sehingga mereka memahami, mengetahui bahwa kalau melakukan A berarti sanksinya apa, melakukan B sanksinya apa. Sehingga kita arahkan mereka untuk di sebuah koridor yang baik. Untuk itu saya mengharapkan adanya sinergitas dan kerjasama yang baik dengan semua pemangku kepentingan, terutama orang tua wali. Bahkan dirinya meminta kepada lingkungan RT, jika ada pelanggaran yang dilakukan siswa, RT tidak segan-segan melaporkan kepada pihak sekolah untuk ditindaklanjuti. Menurut saya, penerapan disiplin masuk sekolah, selain mengubah mental dan moral siswa, juga dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekolah. Saat ini bagi kami disiplin menjadi hal yang utama, karena itu jangan heran kepada setiap hari kerja, pihak menempatkan security di depan pintu gerbang sekolah, sehingga siswa yang terlambat masuk sekolah selama 2 kali diberikan peringatan dan ketiga kalinya orang tua siswa dipanggil untuk menerima sanksi atas tindakan kelalaian yang telah dibuat anaknya. Ya, kita mulai dengan yang kecil saja Pak, itu tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu kita sudah buat dan sudah diteruskan kepada orang tua lewat WA group dari wali-wali kelas. Nah, tapi pada saat ini anak juga ada yang terlambat, kan ketika ditanya terlambat bangun, ya. Kemudian yang kedua, mobil sulit dan sebagainya. Tapi ketika ditanya terus menerus, saya kasih ultimatum. Kita berikan peringatan 3 kali. Kalau misalnya 1 kali, 2 kali dia terlambat, berarti kesiswaan punya fungsi, ada fungsi kontrol. Artinya ada catatan di muka. Kita combine dia dengan setiap kelas, direkap pada kelas-kelas masing-masing. Kalau sudah sampai 3 kali, orang tua dipanggil. Kalau berturut-turut, nah itu resiko. Artinya kalau di rumah mereka tidak melakukan hal itu, orang tua tidak melihat hal itu, tapi di sekolah menggiring mereka masuk pada ranah yang baik, supaya ketika mereka keluar, mereka menciptakan lingkungan atau situasi yang baik di lingkungan juga. Kepala sekolah yang dikenal ramah ini menyebutkan, kalau sekolah yang kini dipimpinnya itu didirikan pada tahun 1973. Kemudian fasilitas sekolah mulai digunakan tanggal 19 Februari 1974. Awalnya nama sekolah tersebut adalah Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan atau SMPP. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 9 Agustus 1985, pemerintah mengubah nama sekolah ini menjadi SMA Negeri 4 Ambon. Selanjutnya tanggal 7 Maret 1997, terjadi lagi perubahan nama dari SMA Negeri 4 Ambon menjadi SMU Negeri 5 Ambon. Dan terakhir tanggal 8 Maret tahun 2005, nama sekolah diganti lagi menjadi SMA Negeri 5 Ambon hingga saat ini. Meskipun SMA Negeri 5 Ambon belum ditetapkan sebagai sekolah penggerak, namun dalam pengelolaan pendidikan yang dilakukan tidak statis. Selalu saja ada inovasi baru yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target pencapaian pendidikan yang lebih baik, sehingga terbentuk karakter siswa yang mandiri. Tahun ajaran 2022-2023,
SMA Negeri 5 Ambon ini menampung 944 siswa, terdiri dari 399 siswa dan 545 siswi. Sedangkan rasio tenaga pendidik dan kependidikan sudah cukup ideal dengan jumlah siswa yang ada. Saat ini sekolah terus melakukan banyak perubahan, baik dari sisi penerapan pembelajaran berbasis information and technology atau IT, sampai dengan pelatihan kompetensi guru. Kalau menurut saya sendiri, penerapan pendidikan yang sudah diterapkan di SMA Negeri 5 Ambon cukup baik. Itu dimulai dari kepala sekolah sebagai contoh yang baik untuk memberikan contoh baik dari guru maupun kepada siswa, dan kemudian juga penerapan disiplin ini dari guru, dalam hal ini wakil kesiswaan, memberikan contoh untuk guru juga dan siswa, dan beberapa guru dan juga siswa kami dalam hal ini sebagai pengurus OSIS, di mana kami menerapkan disiplin, kami berbudaya disiplin, yaitu dengan cara kami masuk lebih awal untuk memberikan contoh kepada teman-teman kami, begitu juga guru, dan karena memang pada jam 7.15 juga pagar sudah tutup, jadi memungkinkan untuk seluruh siswa SMA Negeri 5 Ambon untuk penerapan disiplinnya itu baik. Menurut saya titik terberatnya yaitu sikap dan moral dari siswa dan karakter. Kalau misalnya karakter siswa buruk, pasti saja guru pandangan ke anak itu buruk juga. Tapi kalau misalnya guru bisa menghandle anak itu dengan baik, pasti perbuatan buruk atau karakter buruk dari anak itu tidak akan dia lakukan lagi. Asalkan ada bimbingan dan tanggung jawab guru yang notabene orang tua kedua lah selain di rumah, di sekolah. Tahapan ini merupakan bagian untuk persiapan menuju sekolah merdeka, sehingga sekolah menghasilkan sumber daya manusia dengan skill serta kualitas siswa sesuai dinamika perkembangan zaman. Historis perjalanan sekolah ini sejak tahun 1975 sudah dipimpin 10 kepala sekolah. Deretan kepala sekolah tersebut masing-masing TH Leimena memimpin dari 1974 sampai dengan 1975, Pati Pelohi dari tahun 1975 sampai dengan 78, M. Hoiwutun BA tahun 1978 sampai dengan 1980, H. Manusiwa memimpin dari tahun 1980 sampai dengan 1986, Nyonya Elizabeth Putiruhu dari tahun 1994 sampai dengan 2003, Dr. Anda E. Koloba dari tahun 2003 sampai dengan 2015, Nyonya Sarah Sangaji dari tahun 2015 sampai dengan 2020, dan Dr. Anda H. Haurisa dari tahun 2020 sampai dengan 2021, dan P.J. Saya dari tahun 2021 sampai dengan 2022.